Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3, pembelajaran yang ketiga dengan muatan bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Bagaimana kalian sudah siap? Ya, mari kita awali dengan mempersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Jika nanti ada hal yang penting, bisa langsung kalian catat di buku kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajarannya. Pertama-tama kita akan bahas tentang bahasa Indonesia. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Di sini ada 3 orang anak yang sedang membaca buku. Nah, salah seorang dari anak ini mengatakan bahwa bukunya bagus sekali dan ia ingin membuat ringkasannya. Dia bertanya kepada temannya, apakah kamu masih ingat caranya? Dan temannya mengatakan bahwa dia masih ingat dalam meringkas itu ya. Apakah kalian juga masih ingat? Ya, mari kita ingat kembali cara meringkas suatu bacaan ya. Pertama, cara meringkas bacaan yaitu bacalah teks dengan cermat, dibaca dulu, kemudian selanjutnya diidentifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Kemudian rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, baca kembali hasil ringkasan kalian agar sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang benar. Jadi ini cara meringkas bacaan. Nah, sekarang kita akan mencoba meringkas dari bacaan berikut ini ya. Tolong dibaca dengan cermat. Baik, setelah kalian baca, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari paragraf pertama teks ini ya. Siapa yang tahu? Apa ide pokok dari paragraf pertamanya? Ya, ide pokok pada paragraf pertama adalah ya, masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Untuk paragraf kedua dari bacaan ini, ide pokoknya adalah ya, betul, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Ya, setelah kita menentukan ide pokoknya, kini kita akan membuat ringkasan teksnya. Jadi tinggal menggabungkan saja antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Jadi kalimat yang pertama atau ini adalah paragraf yang satu, kemudian kalimat yang kedua adalah dari kalimat paragraf kedua, ide pokok dari paragraf yang kedua dari teks ini, sehingga menjadilah sebuah ringkasan teks seperti itu ya. Sekarang kita akan masuk pada muatan IPS. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada di depan kalian. Di sini ada gambar sekelompok nelayan yang sedang mencari ikan, dan ada juga sekelompok petani yang sedang menanam padi. Nah, kira-kira apa ya tujuan dari aktivitas itu? Ya, aktivitas ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi kedua aktivitas ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Ya. Apa manfaatnya dari aktivitas masyarakat ini? Untuk aktivitas menangkap ikan, masyarakat pada gambar ini ya yang menangkap ikan adalah bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan ikan di masyarakat. Jadi kalau nelayan tidak melaut, maka masyarakat tentu saja tidak bisa mengkonsumsi ikan. Kemudian yang gambar yang kedua, petani sedang menanam padi. Apa manfaatnya? Yaitu untuk pemenuhan kebutuhan padi di masyarakat. Kalau petani tidak menanam padi, maka masyarakat tidak akan bisa makan nasi sebagai makanan pokok.
Jadi terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi daerah yang mempunyai potensi sayur ya, bisa meningkatkan hasil produksi sayurnya. Yang nelayan juga demikian. Ya, hasil ikannya ditingkatkan untuk dihasilkan, atau mungkin ini buatan ikan asin ya. Yang ini kaitannya dengan pembuatan pahat ya, agar kesejahteraan mereka bisa meningkat, ditingkatkan. Begitu juga membatik maupun ya bertani dan seterusnya ya, sesuai dengan aktivitas masyarakat yang ada di sana. Di sini ada seorang anak dengan ibu ya. Sang anak berkata bahwa ia sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibunya, dan ibunya berkata kalau dia anak yang hebat karena sudah menyelesaikan kewajibannya dengan tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Orang yang bertanggung jawab itu akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, orang yang bertanggung jawab itu akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak bertanggung jawab, maka ia harus menanggung akibatnya. Nah, apa akibatnya ya jika kita tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya? Ya, akibatnya kita menjadi orang yang tidak dipercaya dan tidak dihormati di masyarakat. Akibat berikutnya bisa juga menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar dan juga membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Nah, jadi ini adalah akibatnya jika seseorang itu memiliki sikap tidak bertanggung jawab. Ustadz harap kalian mempunyai sikap yang bertanggung jawab ya, karena kalian semua adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh. Baik anak-anak, cukup sekian untuk penjelasan Ustadz hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Terima kasih. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.